Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-7 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada minggu ke-7 ini kita akan membahas mengenai teori nirwana. Pada kelas MM1A akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan untuk kelas MM1B pada tanggal 21 Oktober 2020. Pada judul besarnya itu adalah deskripsi preliminary yang pertama. Di sini ada beberapa subjudulnya. Dimulai dari intro bentuk terlebih dahulu, itu terbagi menjadi dua. Itu ada pada yang pertama macam-macam bentuk gempal atau volume pada unsur-unsur desain. Dan yang kedua itu ada macam-macam arah gempal atau volume berdasarkan perspektif. Jadi pada macam-macam bentuk gempal atau volume pada unsur-unsur desain itu ada dua bagiannya. Yang pertama itu bentuk-bentuk yang pernah dilihat oleh mata yang termasuk unsur gempal atau volume. Yang kedua itu bentuk yang dapat dikategorikan gempal atau volume, baik bentuk pada benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun aksesoris yang rumit. Sedangkan pada bagian yang keduanya ini, pada macam-macam arah gempal atau volume berdasarkan perspektif, itu bentuk yang artistik dan unik, baik bentuk yang benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun aksesoris yang memiliki visualisasi yang rumit. Kita mulai terlebih dulu dari yang pertama itu adalah intro bentuk. Intro bentuk sendiri itu mampu menyerap pengetahuan tentang teori bentuk dan variasinya, gitu ya, berdasarkan teoritisnya. Bentuk adalah suatu visual yang ditampilkan pada media datar melalui teknik arsiran. Jadi, pada media datar itu divisualkan suatu bentuk dan teknik arsirannya ini digunakan untuk menunjukkan volume dari bentuk yang datar tersebut gitu. Jadi kelihatan memiliki volume ataupun tidak flat saja gitu, ada gelap terang dan sebagainya dari arsiran itu. Hingga memiliki 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tebal. Yaitu pengaruh arsiran. Kalau misalnya bentuk itu tidak diberikan teknik arsiran, otomatis bentuk tersebut tidak akan memiliki volume yang memiliki visualisasi yang menarik gitu ya. Pengamatan pada bentuk adalah sebuah proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar yang menarik pada bagian kertas gambar sketchbook ukuran A4 gitu ya. Jadi sebelum membuat suatu visualisasi perlu sekali diterapkan pengamatan di sini. Bentuk memiliki visual yang berbeda. Di antaranya, yang pertama itu adalah bentuk padat, adalah bentuk yang penuh isi. Salah satu contohnya seperti aspal ya, batu-batuan gitu. Jadi bentuk-bentuk yang dia tidak memiliki rongga tapi memiliki kepadatan gitu. Kemudian yang kedua itu ada bentuk kosong, itu adalah bentuk yang memiliki rongga ataupun lubang. Misalnya seperti botol, gelas dan sebagainya gitu. Jadi dia berbentuk tapi memiliki rongga untuk meletakkan sesuatu gitu, ada rongganya atau ada lubangnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk teratur. Itu merupakan bentuk yang terdiri dari bidang datar kubus, kotak, silindris, kerucut, piramida, dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam bentuk teratur itu lebih mengarah kepada visualisasi yang matematik. Kemudian yang keempat itu ada bentuk yang tidak teratur, adalah bentuk yang memvisualkan gambar yang bebas. Misalnya saja ada pohon-pohonan, batu-batuan, kemudian ada juga hewan gitu ya, arsitektur dan lain-lain. Oke, bagian kelima ini adalah bentuk nyata. Itu merupakan bentuk yang memiliki sifat 3-dimensional atau 3 dimensi yang dapat diraba secara nyata. Itu bentuk yang nyata gitu ya. Itu biasanya ada pada karya-karya 3 dimensi gitu. Kemudian yang keenam itu adalah bentuk semu, adalah bentuk yang hanya berupa gambar ilusi. Misalnya saja seperti gambar-gambar yang
dibuat atau divisualkan gitu, dia kelihatan seperti bentuk, tapi ketika diraba itu ilusi. Ada juga bentuk yang dia nyata, tapi ketika kita pegang atau kita raba itu dia tidak akan bisa tersentuh gitu. Misalnya saja air gitu ya. Kita bisa melihat air, tapi ketika tangan kita masuk ke air tersebut itu otomatis karena benda cair ya, jadi tidak bisa dipegang benar-benar gitu. Atau mungkin angin gitu ya, atau api, atau mungkin awan atau asap, kabut gitu ya. Dia memiliki bentuk, hanya saja ketika dipegang atau disentuh itu tidak bisa tersentuh gitu atau terpegang. Selanjutnya, ini saya tampilkan suatu gambar. Jadi di gambar ini terlihat seperti sebuah perbukitan yang di bawah bukitnya gitu ada pohon-pohon dan sebagainya. Dengan menerapkan unsur arsiran yang memvisualkan, menandakan bahwasannya itu adalah gambar suatu pohon, akar mungkin ya, atau mungkin tanah atau rumput-rumputnya gitu. Jadi bisa terlihat dari arsirannya, membedakan karakter dari teksturnya. Di sini ada juga visualisasi yang dia menggunakan teknik blok. Jadi teknik blok sendiri itu tidak memerlukan arsiran, hanya pemilihan warna-warna yang dianggap bervariasi yang memberikan suatu visualisasi yang kelihatan sangat beragam atau beraneka ragam gitu ya. Jadi untuk teknik blok itu memang harus blok semuanya, dia tidak boleh ada teknik yang lain-lain. Oke. Kemudian di sini ada sketsa pasar dengan segala kegiatan penjual atau pedagang dengan para pembeli gitu ya. Jadi untuk proporsi orangnya sendiri, jadi seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika orangnya itu berada tepat di depan yang menggambar itu otomatis lebih besar daripada orang yang kelihatan jauh gitu ya. Meskipun kalau secara pengukuran itu tidak seperti itu adalah efek dari titik hilang dari mata yang memandang gitu ya. Selanjutnya, pada bagian kedua itu adalah macam-macam bentuk gempal atau volume pada unsur desain. Jadi unsur-unsur desain itu seperti yang sebelumnya disampaikan, itu ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, dan warna. Itu ada 8 ya. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam bentuk gempal atau volume pada unsur-unsur desain, diantaranya ada 4. Yang pertama itu adalah bentuk kubistis, yaitu bentuk gempal yang bersudut seperti bidang dasar kubus, kotak, balok, piramida, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk silindris, yaitu bentuk gempal yang mempunyai lingkaran atau memiliki kebulatan gitu ya, misalnya pada bidang seperti tabung, kerucut, bola, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk gabungan antara kubis dan silindris, yaitu bentuk gempal yang dapat menampilkan bermacam-macam benda, misalnya saja pada arsitektur, ada pada kendaraan, baik kendaraan darat, laut, udara, mungkin ya. Kemudian juga ada rumah tangga yang di sekitar kalian gitu, ataupun bentuk-bentuk produk yang dijual oleh seorang produser gitu ya, yang berkaitan sama packaging dan sebagainya, misalnya seperti itu. Keempat, itu adalah bentuk variasi, yaitu bentuk gempal imajiner yang dibuat variasi hayalan untuk tujuan artistik, seperti pada karakter-karakter tipografi gitu ya. Jadi seperti huruf-huruf tipe yang memiliki karakter tersendiri, hurufnya bisa dibaca dengan karakter yang kalian buat ciptakan sendiri, misalnya itu. Kemudian desain-desain packaging, kemudian juga ada desain pada logo misalnya saja ya kan, desain pada web, dan desain yang diminati oleh industri kreatif lainnya. Kalau misalnya untuk multimedia mungkin kepada animasinya gitu ya, ataupun mungkin kepada videografinya gitu. Itu sangat terkait juga dengan bentuk variasi. Selanjutnya ini saya tampilkan untuk visualisasi ya,
seperti tadi, ketika visual ini tidak ada arsiran, otomatis itu akan flat datar. Tapi ketika ditambah arsiran dengan berbagai macam prinsipnya, seperti tadi silindris ya, yang berbentuk silindris, itu menggunakan arsiran yang melengkung ngikutin silindrisnya itu, ya kan? Itu memiliki perbedaan arsiran antara satu benda dan benda yang lainnya. Kemudian ditambahkan dengan efek dari bayangan, misalnya cahaya itu tidak bisa menembus benda tersebut, jadi menghasilkan bayangan itu kelihatan memiliki 3 dimensi, padahal itu datar. Gitu. Tata susunnya juga dipertimbangkan seperti itu. Ini suatu kendi ya, jadi kendinya itu dibuat sedemikian rupa, menunjukkan teksturnya itu sebuah bahan yang terbuat dari tanah liat ya, yang dibakar. Dan ini juga arsiran yang lebih kasar dari yang sebelum-sebelumnya, tapi menunjukkan volume pada bentuk tersebut gitu ya. Bagian ketiga yang kita bahas itu adalah bentuk-bentuk yang pernah dilihat oleh mata yang termasuk unsur gambar atau volume. Jadi bentuk-bentuk yang pernah dilihat oleh mata ini bisa menjadi inspirasi hanya dengan melihat dan membayangkan pada sebuah halaman kosong sketchbook ukuran A4. Jadi kalau misalnya kalian melihat sketchbook kosong, itu pasti langsung memberikan inspirasi, ini kira-kira mau dibuat visual apa gitu. Langsung tergambar di dalam memori seseorang itu mengenai apa yang ingin divisualkannya, meskipun belum ada goresan di situ. Biasanya kalau orang udah terlatih sama visual selalu seperti itu. Tapi pada saat yang bersamaan bisa menjadi sumber frustasi jika Anda tidak tahu dari mana memulainya. Jadi ketika kalian tidak memiliki inspirasi untuk membuat visualisasi, banyak-banyaklah untuk melihat gambar-gambar yang sudah ada gitu kan. Kira-kira kalau diletakkan di sini gimana ya, pemilihannya gimana, warnanya gimana, dari segi tata letaknya gimana gitu. Itu sering-seringlah melihat-lihat gambar-gambar yang sudah ada, maka itu akan memberikan inspirasi untuk membuat visualisasi yang baru gitu ya. Di sini yang dapat menjadi langkah menggambar bentuk-bentuk yang pernah dilihat oleh mata dengan prosedur atau langkah-langkah kerja seperti berikut. Ya, ini ada 5. Yang pertama, itu ada pengamatan terlebih dahulu. Jadi objek gambar itu harus diamati dengan seksama dan berulang-ulang. Jadi seperti ketika kalian memilih, misalnya kan, saya pengen beli buah nih, kan diamatin dulu kan. Ini kira-kira buahnya ini masih tahan berapa lama ya. Kemudian juga kalau misalnya saya beli itu, saya bisa menghabiskan berapa ya gitu-gitu kan. Jadi harus diamatin dulu terlebih dahulu. Diamatin ini buahnya matang atau belum dan sebagainya gitu. Harus benar-benar diamatin. Kemudian yang kedua itu membuat sketsa. Jadi ketika kalian sudah mengamati bentuknya, oh bentuk buahnya ini lebih besar gitu. Kemudian juga dengan warna yang menarik, cerah gitu, nggak pucat dan sebagainya. Kemudian untuk mau memvisualkan itu dibuat sketsanya gitu ya. Jadi pindahkan hasil pengamatan tersebut itu dengan cara menggores secara tipis gitu. Jadi tipis-tipis saja untuk melihat komposisi, tata letaknya, dan juga perbandingan ukuran gitu ya. Jadi kalau misalnya pada gambar-gambar tersebut itu kan bisa dilihat ukurannya, jangan sampai ukurannya tersebut tidak sesuai dengan realnya. Itu otomatis orang yang melihat gambar kalian itu pasti bakalan bisa salah paham kalau itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dilihat gitu. Jadi harus benar-benar berpikir mengenai proporsi dan komposisinya. Kemudian setelah disketsa, itu tahap ketiga itu menentukan gelap terang. Jadi itu dengan cara memberikan tanda batas yang tipis antara bagian benda yang terkena cahaya dan juga cahaya tidak bisa menembus benda tersebut, terakhir memvisualkan unsur bayangan gitu ya. Jadi ini arsiran di sini terpakai untuk membuat visualisasi itu terlihat 3 dimensinya gitu ya. Oke, pada yang keempat itu menentukan teknik. Jadi pilihlah teknik yang paling mendukung visualisasi dari objek gambar tersebut. Misalnya saja pengen teknik blok, jadi harus benar-benar blok, atau mungkin pengen teknik yang dengan arsiran pulpen misalnya gitu, ataupun pointillis gitu. Jadi benar-benar harus memilih tekniknya yang pas untuk benda tersebut. Jangan sampai benda tersebut itu tidak bisa
memvisualkan bahwasannya dia itu silindris ataupun kubus gitu ya, harus benar-benar bisa meskipun tidak dibantu oleh bentuknya. Tapi untuk yang tekniknya ini harus benar-benar berbeda antara setiap bentuknya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah sentuhan akhir, itu merapikan objek-objek gambarnya. Itu misalnya saja kalau ada bentuk-bentuk atau garis-garis yang tidak diinginkan, itu mungkin bisa dihapus atau mungkin ditambahkan gitu ya. Jadi ketika melihat sebuah gambar itu kalian harus melihatnya itu jangan dari jarak tertentu saja, tapi ketika sudah selesai agak dijauhkan. Itu karena pengamatan dari jauh itu akan memberikan efek yang berbeda daripada mengamati dari dekat. Jadi biasanya kalau visualisasi udah selesai itu dilihat dulu dari jauh, itu bakal kelihatan ini apa yang kurang bisa ditambahin, kemudian dilihat dari jauh apalagi yang kurang ditambahin gitu ya. Selanjutnya ini ada salah satu contoh gambar ilustrasi sepatu ya. Jadi sepatu ini ditunjukkan dari bahan apa dengan arsirannya gitu ya. Apakah itu ada aksesoris atau tulisan tipunya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu benar-benar divisualkan dalam bentuk gambar manual gitu sebelum dijadikan suatu sepatu gitu ya. Jadi orang itu juga harus melihat desainnya gitu. Dia tidak mungkin bisa mentransfer visual itu dari yang mendesain ke orang yang membuat, itu kan tidak mungkin gitu kan. Jadi kemampuan seseorang itu harus melihat gambarnya untuk divisualkan ke yang aslinya gitu. Selanjutnya yang keempat itu adalah benda yang dapat dikategorikan gempal atau volum, baik bentuk pada benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia maupun aksesoris yang kelihatan rumit. Bentuk dihasilkan dari garis-garis yang tersusun sedemikian rupa untuk menghasilkan visualisasi bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam desain grafis yang terkait sama bidang multimedia, bentuk tidak hanya mendefinisikan sebuah objek, tetapi juga bisa mengkomunikasikan sebuah gagasan gitu ya. Jadi tidak hanya memvisualkan objek, tapi memiliki komunikasi kepada orang yang melihatnya untuk memberikan seperti apa yang ingin disampaikan, fungsinya apa dan sebagainya gitu ya. Menyesuaikan teknik arsiran dan gradasi adalah salah satu teknik dasar menggambar dengan pensil gitu. Arsiran gradasi akan membantu ketajaman mata Anda agar mengenal tingkat intensitas cahaya sehingga dapat melihat daerah terang ataupun gelap seluruh objek ya. Latihan arsir gradasi juga sangat membantu ketika Anda membuat bayangan dari suatu objek. Lakukan dengan berbagai macam jenis pensil. Kan pensil itu sangat banyak ukuran jenisnya gitu ya. Sehingga tingkat kepekaan Anda pada intensitas cahaya dan gelap terang pada suatu objek itu memiliki peningkatan yang cukup baik gitu. Jangan menggunakan satu jenis saja, mungkin berbeda-beda karena pensil sendiri itu memvisualkan suatu hal yang berbeda di antara jenis yang lainnya gitu. Latihan selanjutnya itu Anda mencoba membuat komposisi bentuk dasar. Kemudian pada setiap benda dasar tersebut itu Anda memberikan hasil dengan tingkat. Jadi cukup jelas ya bahwasannya visualisasi itu membutuhkan latihan yang sangat rutin karena tingkat kepekaan dan juga kelenturan dalam menggoreskan sebuah objek pada kertas itu juga butuh latihan yang baik. Ketika orang sudah berhenti, otomatis akan kaku untuk menggoresnya lagi gitu. Jadi saya tetap menekankan latihan itu adalah hal yang terpenting untuk membuat visualisasi yang baik ya. Selanjutnya ini saya akan menampilkan contoh dari potret wajah anak kecil ya. Jadi anak kecil ini memiliki ukuran pada tampilan wajahnya gitu ya. Jadi kalau mata itu perbandingannya yang antara mata kanan dan kiri itu adalah satu mata gitu. Jadi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih gitu. Jadi ada perbandingannya itu satu mata ya antara mata kanan dan mata kiri. Kemudian untuk hidung biasanya anak kecil itu memiliki ukuran hidung yang lebih pendek daripada orang dewasa gitu ya. Kemudian pipinya yang lebih
tembem atau bulat gitu ya. Ini untuk yang anak kecil dengan arsiran yang sedemikian rupa, dilihat gelap terang dan sebagainya gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya ini saya buat contoh orang tua ya. Jadi orang tua itu sangat berbeda karakter dengan anak kecil tadi. Untuk matanya, kadang anak kecil tadi kan lebih bulat, kalau orang tua itu udah mulai sipit, mulai muncul kerutan-kerutan pada bawah mata dan di bagian pipi, kemudian bagian bibirnya sudah mulai turun gitu ya, dengan lipatan-lipatan di lehernya gitu. Untuk perbandingan matanya tetap sama, antara mata kanan dan kiri itu perbandingan satu mata. Kalau hidungnya dia ukurannya lebih panjang daripada anak kecil gitu, karena wajah seorang manusia itu pasti semakin lama semakin melonjong gitu ya. Kemudian pipinya juga lebih tirus gitu. Jadi untuk yang orang tua itu menunjukkan dengan arsiran yang mulai nambah keriput gitu ya. Oke, selanjutnya bagian yang kelima itu adalah macam-macam gempal, arah gempal, volume berdasarkan perspektif. Macam-macam arah tata susun gempal atau volume berdasarkan perspektif itu ada 3. Itu yang pertama, susunan bentuk gempal dengan raut yang sama, itu repetisi. Jadi antara bentuk satu dan yang lainnya sama, seperti contohnya saja batik gitu ya. Jadi susunannya itu bersifat monoton, kaku, statis, dan terkesan menjemukan, tapi tampak rapi, teratur, dan resmi ya. Jadi itu meskipun kaku, menjemukan, monoton itu, tapi menunjukkan visual yang rapi, teratur gitu ya penyusunannya. Kemudian yang kedua itu adalah transisi, itu susunan bentuk gempal dengan raut yang memiliki hubungan. Jadi antara bentuk satu dan bentuk yang selanjutnya itu memiliki kesamaan visual, tapi mulai berubah secara pelan gitu ya, perubahannya gitu. Jadi susunan bersifat harmonis, laras, dan enak untuk dilihat, karena dia memiliki perubahan yang semakin lama semakin berubah secara perlahan gitu. Berbeda halnya yang ketiga itu dengan oposisi. Jadi susunan bentuk gempal dengan raut yang kontras. Jadi antara satu bentuk dan bentuk yang lain itu berbeda. Jadi susunannya bersifat dinamis, penuh vitalitas, kuat dan tajam gitu ya. Jadi benar-benar antara bentuk yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Makanya kontras. Kemudian untuk itu para mahasiswa desain grafis yang berkecimpung dalam bidang multimedia itu harus memiliki kepekaan, bukan kecuekan gitu ya. Jadi harus peka, bukan cuek, terhadap kualitas tanda visual dengan cara untuk mengungkapkan berbagai bentuk visual yang dipilihnya gitu ya. Jadi harus memiliki kepekaan gitu. Selain itu, mahasiswa juga memiliki daya kreativitas yang tinggi untuk mengamati permasalahan beragam bentuk yang akan diinterpretasikannya, atau mungkin untuk diselesaikannya, membantu permasalahan yang terjadi di sekitarnya gitu ya. Oke, ini saya tampilkan visualisasi dari 2 titik hilang pada arsitektur gitu ya. Jadi arsitektur karena arsitektur itu terkait dengan teknik, meskipun sama-sama visual, tapi ini matematiknya lebih diutamain daripada visual gitu ya. Tapi kalau dalam bidang multimedia itu visualnya yang harus diutamain, meskipun ada beberapa bentuk yang membutuhkan matematis juga di sini. Kalau misalnya untuk animasi sendiri, ketika membuat sebuah latar dari tokohnya itu kan pasti benar-benar mempertimbangkan arsitektur juga untuk titik hilang perspektif ya. Yang keenam itu adalah bentuk-bentuk yang artistik dan unik gitu ya, baik bentuk pada benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia maupun aksesoris yang rumit. Bentuk-bentuk yang artistik dan unik berjuang untuk mengimajinasikan suatu visual yang realitas ke dalam bentuk yang belum pernah dibayangkan oleh orang biasa gitu ya. Seorang mahasiswa desain grafis yang berkecimpung dalam dunia multimedia itu dituntut untuk mampu mengimajinasikan sebuah bentuk dan mengimplementasikannya menjadi bagian produk industri kreatif yang kaya dengan makna. Misalnya saja pada karya animasi atau videografi gitu. Itu media yang diambil karena mampu menarik orang lain untuk menerima informasi. Beda halnya dengan teks ya. Jadi tulisan itu saya rasa orang kalau misalnya dipilih mau baca atau menonton pasti
kebanyakan orang lebih suka nonton visualisasi gitu ya, berkaitan sama animasi ataupun videografi. Oleh karenanya, mahasiswa dengan desain grafis yang berkecimpung dalam dunia multimedia itu senantiasa bergerak di wilayah tanda dan makna dengan kontras tanda dan makna yang konotasi gitu ya, antara tanda dan maknanya itu mungkin memiliki kesamaan tapi sebenarnya itu berbeda gitu ya. Bentuk-bentuk yang rumit mengajak mahasiswa desain grafis yang berkecimpung dalam dunia multimedia untuk melakukan latihan-latihan mengorganisasikan tanda visual dengan mengedepankan aspek imajinasi yang dimiliki dan membebaskan dirinya dari pengalaman-pengalaman visual dan bentuk-bentuk visual yang sudah dimiliki selama ini gitu ya. Oke, ini ada salah satu contoh visual yang menggunakan teknik cat air ya, dengan botol-botol gitu. Di sini ada visualisasi pemandangan ya, yang imajinatif. Dan di sini ada visual dari pohon pisang. Mungkin kalau orang-orang kota, kalau disuruh pernah nggak lihat pohon pisang, saya pernah lihat buahnya saja, tapi pohonnya belum. Tapi berbeda halnya dengan orang-orang yang memang di lingkungannya banyak pohon pisangnya gitu. Ini bukan suatu hal yang menarik lagi gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang belum pernah melihat pohon pisang, ini cukup menarik. Oh, seperti ini ya pohon pisang itu ya gitu. Karena saya cuma tahu buahnya, misalnya seperti itu. Yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib di sini itu kalian menggambarkan karakter animasi yang imajinatif dan inovatif. Bentuk-bentuk tersebut menggunakan teknik asiran cat pensil pada media kertas ukuran A4 gitu ya. Jadi tugas wajib ini memang harus didokumentasikan dan dibuat narasinya. Kemudian ada tugas rutin, yaitu mendesain visualisasi kaleidoskop secara zoom dengan menggunakan teknik cat air ataupun cat poster ya. Di sini ada contoh dari kakak kelas kalian. Ini karakter animasi dengan berbagai aksesoris yang dipakai dengan posisi yang ditempatkan sedemikian rupa agar tidak terlalu kaku tapi memiliki keseimbangan yang cukup baik karena arahnya juga dibuat sedemikian rupa gitu ya. Dan di sini juga ada karakter gitu ya, yang imajinatif, bisa ngambil dari yang sudah ada tapi diubah gitu ya, diubah menjadi suatu hal yang baru, diinovasikan lagi. Oke, seperti ini ya, tunjukkan karakter seorang profesi gitu. Ini tugas rutin, jadi kaleidoskop dia membuat sebuah visualisasi ya, jadi memiliki bentuk yang mirip tapi disusun sedemikian rupa. Dan seperti ini juga bentuk-bentuknya memiliki keragaman yang beragam gitu setiap sisinya. Jadi kalau kaleidoskop itu seperti bentuk yang memiliki 4 sisi yang sama gitu. Jadi ketika ada media itu, ketika dipotong jadi 4, itu sebenarnya bentuknya sama ya. Seperti ini salah satu contoh. Pada tugas wajib harus dibuat visualisasi dengan warna ya, dengan berbagai warna. Kemudian juga yang tugas rutin juga digunakan warna. Bisa menggunakan pensil warna atau mungkin bisa menggunakan cat poster gitu ya, dengan warna yang sesuai dengan kreativitas kalian, kreasi kalian. Jangan memilih warna yang tidak sesuai, akhirnya itu membuat warna itu saling bertentangan gitu ya, kontras. Ini dibuat warna yang cukup menarik untuk dilihat gitu aja. Untuk pemilihan warnanya. Jadi kedua tugas ini full color gitu ya, harus dua-duanya harus warna. Oke, kita akan bertemu lagi pada minggu ke-8. Sampai sini saja saya perkuliahan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Saya akhiri perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.